Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Pak Ayatullah. Untuk sesi ini saya hanya mengantarkan jadi KKG kita untuk hari ini. Insya Allah sebentar pulang Ki, ada bisa jadi video pembelajaran. Tapi sebelum kita ke sana, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Hamzahul Habib. Sama-sama jadi guru. Jadi saya datang ke sini bukan untuk mengajari kita, hanya sekedar ingin berbagi ilmu. Saya juga sama seperti teman-teman, saya ketua KKG di Kecamatan Manuju. Cuma untuk kegiatan seperti ini masih belum kepala sekolah. Mudah-mudahan belum juga. Betul yang dikatakan Pak Ayatullah tadi, bahwasanya kegiatan KKG terkadang tidak jadi atau tidak jalan. Itu dikarenakan karena masalah biaya atau apapun. Itu kemarin pengurus KKG tanya sama saya, ini berapa ini untuk materi? Saya bilang, yang penting ada makan siang. Itu saja. Kalau berbagi ini insya Allah bahagia. Kemarin kita sama-sama di Bajing, itu KKG 3 Bajing, itu membuat video pembelajaran dan alhamdulillah beberapa sudah bisa bikin. Jadi untuk hari ini mudah-mudahan kita semua juga bisa. Karena kami sudah persiapkan alat-alatnya juga, dari green screen-nya, tripodnya, dari semua. Mudah-mudahan bisa. Baik, Bapak Ibu, begitu ya. Bapak tulis ya mungkin. Oke, baik. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu karena sebentar ini kita akan membuat atau mengedit video pembelajaran. Ini versinya offline. Jadi nanti kalau kita kirimkan ke Siswata atau kita bikinkan konten, nah baru bisa cari jaringan. Jadi versinya ini adalah versi offline. Jadi tapi sebelum untuk mengeditnya, kita harus pahami dulu bagaimana cara pengambilan gambarnya. Karena banyak sekali teknik-tekniknya. Tidak hanya sekedar untuk shoot langsung orangnya. Nanti kita akan berbagi di sini. Kita tolong Pak Andi di bawah. Working from home. Ini ada kata-kata sedikit. Aplikasi sederhana di tangan orang kreatif itu akan jadi luar biasa. Tapi aplikasi yang canggih, secanggih apapun, di tangan orang yang apatis itu biasa-biasa saja. Jadi ini aplikasi meskipun secanggih apapun, tapi kita tidak mau untuk kerjakan, itu terasa biasa-biasa saja. Lanjut Pak Andi. Teknik pengambilan video, kita potong ya. Oke, baik, penting ada kelihatan. Jadi nanti kalau kita bikin video pembelajaran, jangan makin pikirkan saya tidak bisa mengedit. Bagi-bagi job mati saja sebentar. Siapa yang bagian mengedit, siapa yang bagian mengambil gambar, siapa yang bagian artisnya di situ yang bicara. Tapi minimal harus ada mana ya? Harus ada 4, minimal 4 ketika membuat video pembelajaran. Yang pertama ini good looking. Jadi nanti kalau bikin video, usahakan tampil dengan secantik dan seganteng mungkin. Tapi jangan terlalu cantik yang berlebihan, sehingga siswa ketika lihat video kenapa itu guruku alisnya, ide lipstiknya. Jangan begitu terlalu menor. Yang penting good looking, enak dilihat. Itu penampilan itu. Kemudian yang kedua, good performance. Mulai dari mimik wajah dan gerakan itu harus juga kita perhatikan. Jangan sampai kita membuat video pembelajaran mulai dari awal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai anak-anak, kan tidak bagus juga dilihat. Tapi kalau ada mimiknya, Assalamualaikum, hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah itu kan bagus kalau begitu, tidak datar. Itu mulai mimik dan gerakan. Kemudian yang ketiga, good voice. Voice-nya juga ada intonasinya. Voice-nya, teknik-teknik suara itu yang jelas bisa bulat. Kan biasanya kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu agak bulat. Tapi pernah bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tidak bagus kalau begitu. Jadi ada intonasi juga ketika menyampaikan video pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang keempat, materi.
Materi kalau bikin video pembelajaran itu to the point, padat dan langsung ke inti, tidak bertele-tele kemana-mana. Anak-anak biasanya nonton video kalau bukan kartun, kalau video pembelajaran itu maksimal 5 menit bosan nih. Kecuali kalau games atau kartun biar sampai 1 jam nonton ki. Tapi kalau video pembelajaran yang hanya, apalagi kalau yang di dalam videonya itu cuma kita ki, bosan itu. Apa tuh ini lagi? Nah itu yang bisa membuat anak-anak jenuh. Tapi sebenarnya kita akan bagikan bagaimana supaya ada tongki di dalam, ada tongki yang bisa kita tampilkan gambar-gambar di samping tak. Itu pakai efek green screen. Nanti coba bawa. Oke, ini terpotong nih. Nah sebentar ini kita tugasnya itu nanti ambil gambar per adegan. Kita ambil gambar per adegan. Jadi misalnya nanti ada 3 adegan di situ. Jadi akan ada pendahuluan atau opening, kegiatan inti dan penutup. Yang sekali-sekali bikin video pembelajaran 1 kali shoot dari awal sampai akhir. Tidak bagus begitu. Tidak usah diedit kalau begitu. Jadi nih. Tapi kalau begini itu harus mulai dari openingnya seperti apa, kemudian kita timingkan begitu berapa detik, berapa menit, baru stop, kemudian lanjut inti, kemudian penutup. Ada beberapa teknik untuk merekam video. Jadi kalau kita merekam supaya bagus ngeditnya, sebelum merekam itu penyaji, minimal di video tak itu, di kamera tak itu 3 detik setelah berjalan baru kita bilang mulai. Jangan kita langsung begini, pas nothing this play, dan sebetulnya bicara, tidak. 3 detik di awal, minimal 3 detik. Nah itu yang di sini 1, 2, 3. Nah begitu. Bukan cuma di awal, di akhir lagi 3 detik sebelum selesai. Setelah selesai bicara itu penyaji, tahan ki. Selesai di situ bicara, tunggu sampai 3 detik. 1, 2, 3, stop. Ini stop. Tujuannya apa? Supaya mudah mengedit. Karena kalau selesai di situ, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa ada gerakan yang lain, itu kita jalan sampai 3 detik bisa kita cut. Nah, itu teknik-teknik untuk pengambilan video supaya bagus. Kemudian lanjut, Pak Rodin. Oke, frame-nya nanti kita akan gabungkan video dengan gambar. Semua sudah pakai smartphone, jadi ada smartphone tak atau? Oke, lanjut Pak Rodin. Oh, kira-kira akan dibawa nih. Angel foot egg. Jadi ada teknik-teknik untuk mengambil gambar. Lagi Pak Rodin. Oke, atas. Oke, baik. Ini ya, ini terpotong ini. Saya jelaskan saja. Kamera angel, teknik pengambilan sudut-sudut kamera. Ini ada 4 yang saya sampaikan. Jadi di HP tak ini, itu kalau ambil ke orang kamera, umumnya ambil gambar biasanya seperti ini, video. Nah kasih berdiri ki. Nah kalau kita mau mengedit ini bisa juga bagus. Tapi kalau mau lebih bagus maka dia harus landscape. Dikasih begini guys. Tujuannya apa? Kalau begini maka dia akan full nanti layarnya kalau jadi video tak ini. Dan pengaturan video di kamera tak itu usahakan ki di situ 16/9. 16:29. Atur memang nih. Jadi sehingga ketika dia mengambil gambar, dia itu full satu layar, tidak terpotong nih. Tidak terpotong ki itu dia anunya. Nah, itu juga tekniknya. 16:29. Ubah ki di pengaturan. Nah, baik, sekarang kita akan bahas tentang angel di kamera. Yang pertama normal angel. Normal itu sejajar dengan mata. Jadi kalau kita misalnya ambil video, biasanya sejajar begini dengan sang penyaji. Dan ini jarang biasa digunakan karena biasanya digunakan untuk teknik wawancara. Kalau satu kamera seperti ini, normal angel langsung di matanya. Jadi kalau mau syuting ki nanti, yang penyaji yang dilihat itu bukan ini tapi mata kameranya. Yang ki ininya lihat HP-nya, tapi mata kamera kalau merekam ki.
Kalau merekam dari depan, karena biasanya kamera depan lebih bagus dibanding yang di belakang, maka yang ditatap adalah mata kameranya. Jadi supaya ketika hasilnya, maka hasilnya itu mata tak akan menuju ke penonton, bukan ke yang lain. Jadi harus ke mata kamera. Itu tekniknya. Yang kedua, low camera angle, sudut pengambilan dari bawah. Biasanya kalau orang ambil gambar itu biasanya ada foto dari bawah kita shoot ke atas. Nah itu juga tekniknya, supaya video tak itu banyak kreasinya, banyak variasinya, tidak monoton depan terus, tapi dari bawah naik atas. Itu tujuannya apa? Biasanya kalau kita nonton di Indosiar, itu teknik-teknik pengambilan video yang diambil dari bawah ke atas itu biasanya kedudukannya bos atau kedudukannya lebih di atas, dia lebih heroik, lebih kayak raja begitu, karena dia akan kelihatan lebih hebat kalau dari bawah ke atas. Beda dengan yang di samping, high camera angle, dari atas kita syuting ke bawah. Kayak biasanya itu yang pakai tongsis, nah agak kasih begini gitu, nah putar begini videonya. Nah itu teknik juga itu. Kalau dalam pembuatan film biasanya itu tekniknya itu memposisikan orang yang di bawah. Orang yang di bawah misalnya pembantu atau apa, majikan dengan bosnya, bawahannya itu dipakai seperti itu, pengambilan dari atas. Kemudian yang keempat, front A. Biasanya lihat pengambilan gambar, front A ini mata katak, dia di bawah lantai dasar. Jadi biasanya kalau pengambilan video, ibu guru masuk dalam kelas, kakinya yang disut, jangan itu, kelihatan kakinya. Itu seolah-olah dia masuk ke ruangan. Kemudian masuk duduk di mejanya, disut dari atas ke bawah, dari bawah ke atas dia. Karena posisinya adalah seorang guru pendidik. Angle-angle yang begitu yang harus kita pahami supaya video itu tidak monoton. Ada tuh yang lebih hebat lagi, banyak kamera nak pakai. Ada yang main dari sini, ada yang main dari sini. Jadi lain openingnya. Makanya biasa kita lihat youtuber itu pengambilan gambarnya itu banyak sekali karena banyak kamera yang dia simpan. Kalau kita kan tidak, kita hanya pakai insya Allah smartphone bisa jadi. Kalau lihat gitu teman yang di Palangga, kalau lihat gitu status-statusnya di Facebook mungkin, nah dia pakai itu kamera profesional nggak pakai, sambil menjelaskan nah bahas Tommy di shoot Tommy, aku bilang mahal ini harganya, apalagi di editingnya. Tapi insya Allah kita dengan seperti ini itu bisa. Kenapa saya katakan bisa? Karena tahun ini waktu saya ikut seleksi rumah belajar untuk level 2 itu pembuatan video praktis, best praktis, saya pakai beginian dan alhamdulillah itu lolos. Sisa level 3 ini pembuatan video pembelajaran itu masih butuh untuk diupload. Pakai HP yang beginian. Jadi kita akan manfaatkan bagaimana itu green screen. Nanti kita instalasi semua, masternya sudah kita bagi. Itu kita bisa gunakan. Instalasinya sebentar disampaikan bagaimana caranya supaya aplikasi ini itu tidak berbentuk uji coba, tapi bisa kita gunakan selamanya di laptop tak. Insya Allah juga yang notebook itu bisa gunakan. Semua perangkat bisa. Baik, lanjut Pak Andi. Oke, teknik pengambilan video nanti usahakan biasanya itu kalau foto sudah foto gelap kelihatan muka tak. Nah berarti itu membelakangi cahaya. Jadi ulangi ini, tidak kelihatan mukaku. Nah, berarti kita membelakangi cahaya. Karena di belakang tak itu menerangi. Kalau mata kasar itu lihat di muka, tapi kalau kamera tidak, dia lebih fokus ke cahaya yang lebih terang. Jadi pengambilan video nanti boleh di tempat terang, boleh juga di dalam kamar yang penerangannya bagus. Kalau nggak mau yang kayak kameramen itu yang ada memang payung anunya itu lampunya, bisa di lampu neon kita instalasi 6 di situ, jadi satu di kiri satu di kanan, terang sekali untuk kelihatan muka tak, bisa bisa rasa artis begitu. Jadi kalau jadi video tak sebentar, upload terserah di Facebook kah, di YouTube kah, terserah. Ada yang bilang biasa gitu, enggak apa-apa, dia mau like kalau tidak suka, saya tompa yang like. Setidaknya saya butuh untuk mengekspresikan diri saya, ini saya karyaku, kan begitu Ji.
Di, lanjut. Oh gitu, kita potong terus. Ini tidak masuk di master video, nanti dibagikan. Nanti kalau mengedit video, Jangki menggunakan banyak special effect. Biasa itu kalau pernah mungkin presentasi waktu kegiatan apa itu, biasa di PowerPoint itu materinya ini ada di bawah itu yang goyang-goyang. Apakah hewan kah atau ada kupu-kupu terbang? Jangki terlalu banyak special effectnya, karena itu bisa mengganggu pesan yang akan disampaikan. Jadi video pembelajaran nanti tidak banyak Ji. Jangan makin pakai yang filter-filter yang banyak sehingga terlihat di situ tidak natural. Kan cantik, nah paling ibu guru kita pakai ke efek di situ, efek natural kinclong di situ. Nah, jadi jangan terlalu banyak pakai gunakan efek, jangan yang biasa-biasa saja. Baik, lanjut. Oke, ini penerangan ya. Upayakan nanti pengambilan video penerangannya itu ada. Saya sudah bawa Fahrudin ada di tas di belakang itu. Sebentar, mohon izin untuk pengurus KKG dipasang itu green screen. Ku cabut dari kamarku itu, karena di kamar itu saking hijau. Tujuannya apa? Ya bikin konten begitu, video pembelajaran. Siapa tahu mungkin kunjungi YouTubeku, ada situ, paham namanya. Ada di situ vlogku tentang pembatik rumah belajar level 2. Itu cara-caranya, teknik-tekniknya. Gara-gara banyak yang like, comment, and share, ya alhamdulillah lulus tahun jadi. Bukan berarti banyaknya itu, tapi dinilai juga oleh Pusdatin Kemdikbud. Nah, itu yang loloskan saya begitu. Itu saya kerjakan itu 1-2 hari mau deadline itu, dari malam sampai hampir subuh kasih selesai. Bukan yang penting bisa ini. Dan alhamdulillah karena itu bisa juga kuasai. Hanya saja pakai aplikasi yang mungkin tidak banyak yang laptop bisa. Itu Camtasia namanya. Itu spesifikasi kemarin waktu diuji cobakan di KKG Bajeng itu tidak semua. Hanya spek-spek tertentu yang bisa. Tapi move Evin sebentar ya bisa semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu Bapak Ibu. Nanti green screen-nya dipasang terserah di mana. Kemarin saya sudah sampaikan sama Ibu Zoreni, ada yang bawa lagi Ken yang lain? Tidak ada. Tidak ada Oke, tidak apa-apa. Jadi ini ganti-gantian mami sebentar. Ya itu aku bilang hijau gitu. Atau sebentar cari yang latarnya itu warna hijau. Jadi supaya tujuannya apa? Supaya ketika diganti nanti itu hijaunya bisa hilang. Kenapa harus hijau? Itu yang saya dengar katanya di tubuh manusia itu kecil sekali itu didapati warna hijau di tubuh manusia. Nah bilang mamanya di rumah, kalau ingus ya, ulah itu kak kalau sakit, kalau tidak ada hijau-hijaunya. Kenapa? Karena ketika dia hapus backgroundnya, maka tubuh kita itu kalau bukan warna hijau bajuta itu akan terhapus. Jadi kalau ada yang bajunya ada hijau-hijaunya, sebentar mau di remove, dihapus, maka ikut itu bajunya atau pakaiannya itu terhapus karena ikut warna hijau. Itu umumnya. Tapi warna-warna lain juga bisa dihapus, cuma tidak sebagus ketika warna hijau. Baik. Itu untuk teknik-teknik pengambilan video. Jadi sebentar mungkin skenarionya Pak Ayatullah mungkin dibagi-bagi per kelas nanti mereka akan buat contoh video pembelajaran. Nanti kita setelah ini instalasi, sudah instalasi di situ bergerak makin langsung ke action ini. Jadi tidak sekedar hanya saya sampaikan materi, kami sampaikan materi kemudian pulang, tidak. Itu rugi kami tuh jauh-jauh datang dari Palangga, Makassar di sini hanya sampaikan materi sudah itu pulang. Tidak bagus seperti itu. Alhamdulillah juga sampai Mikijang ke sini bisa terminat tembus tombol pau. Alhamdulillah bisa. Pertama aku ini bawa mobil ke sini. Jadi alhamdulillah lolos juga. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Ayatullah untuk instalasi master videonya. Upayakan di laptop sudah ada itu dibagikan. Ambil memang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Hamsari yang sudah memberikan pengantar untuk kita semua.